Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini saya Nuriman Pamungkas dari Prodi PBI akan mempresentasikan beberapa metode pembelajaran, di antaranya metode KWL, metode brainstorming, dan metode think, pair, and share. Metode KWL adalah salah satu metode pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan dari si pembaca tersebut. Metode KWL merupakan metode yang menuntut peran aktif siswa, karena dalam metode ini siswa diajak berperan aktif sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Metode KWL terdiri dari 3 langkah, yaitu K. What I know. Langkah yang kedua adalah W. Want to know. Dan yang terakhir adalah L. Learn. Metode KWL juga adalah metode belajar yang menuntut siswa untuk memahami seluruh isi bacaan, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan membaca. Metode KWL juga menuntut siswa untuk memiliki tujuan dalam membaca, dengan merumuskan sejumlah pertanyaan dan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran membaca yang dibuat dalam bentuk tabel yang disebut dengan tabel KWL. Ada beberapa pendapat mengenai langkah-langkah metode pembelajaran KWL. Di antaranya itu menurut Sani, langkah-langkah metode pembelajaran KWL dimulai dengan menunjukkan tabel kepada siswa dan menjelaskan cara mengisi tabel dari KWL tersebut. Kemudian, guru memberikan tugas untuk membaca teks tersebut secara perseorangan ataupun kelompok. Setelah selesai membaca, mereka mengisi kolom dari setiap tabel KWL tersebut. Sementara menurut Rahim, langkah-langkah metode KWL dimulai dengan mengajukan pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang topik yang dibahas, atau K. No. Kemudian menyuruh siswa mengisi kolom K. Yang kedua adalah apa yang akan dipelajari. Siswa didorong menulis pertanyaan sendiri untuk menimbulkan gagasan-gagasan. Yang terakhir adalah siswa berimprovisasi. Apa yang telah dipelajari oleh siswanya menentukan, memperluas, dan menentukan tujuan dari membaca teks tersebut. Kemudian siswa mencatat informasi yang telah dipelajari, mengidentifikasi pertanyaan siswa yang belum terjawab. Selanjutnya adalah metode brainstorming. Menurut Rustia, metode brainstorming yaitu teknik mengajar yang dilakukan oleh guru dengan cara melontarkan suatu masalah kepada siswa. Kemudian siswa menjawab dengan menyatakan pendapat atau memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Kemudian ada pendapat dari Rawlinson, brainstorming adalah cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dengan cara yang singkat. Dari kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa metode brainstorming ini siswa dilatih untuk mencari, menemukan, dan mengemukakan gagasannya sebanyak mungkin dalam proses pembelajaran.
Metode brainstorming ini memberikan keleluasaan siswa untuk mengemukakan argumennya dan memecahkan suatu masalah serta mampu menghargai pendapat orang lain. Metode ini juga mempunyai tujuan untuk mengumpulkan gagasan atau pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Sementara itu, langkah-langkahnya menurut Rawlinson adalah menjelaskan persoalannya, merumuskan kembali persoalannya, kemudian mengembangkan ide-ide unik, dan yang terakhir adalah mengevaluasi ide yang dihasilkannya. Selain itu, siswa diharapkan untuk bisa memberikan pendapatnya masing-masing dalam topik pembahasan yang dilemparkan oleh guru. Sebelumnya, seorang guru harus menjelaskan permasalahan yang diangkat, kemudian menjelaskan cara siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Dari poin pertama, yaitu guru menjelaskan kembali persoalan dan siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Poin kedua, mengembangkan ide-ide yang inovatif di luar kebiasaan dan berimprovisasi. Terus yang ketiga, guru dan siswa mengevaluasi ide yang telah terkumpul dan menyimpulkannya. Beberapa keterampilan berpendapat diantaranya mengidentifikasi pertanyaan, mencari dan menemukan ide atau gagasan, merumuskan pendapat, dan menyampaikan pendapat. Metode selanjutnya adalah metode think, pair, and share. Menurut Trianto menyatakan metode think, pair, and share atau TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa sehingga efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi dalam kelas. TPS juga membutuhkan waktu untuk berproses dan membutuhkan waktu juga untuk meningkatkan kedalaman dan luasnya pemikiran. Metode TPS adalah metode yang membentuk siswa berpasangan dalam kelas untuk memecahkan masalah. Nantinya siswa diminta untuk memikirkan jawaban dalam kelompok, kemudian berbagi jawaban di depan kelas. Di dalam metode TPS juga terdapat tahapan-tahapan pembelajarannya, yang diantaranya adalah think atau berpikir. Dalam tahapan ini, siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Terus yang selanjutnya adalah pair atau berpasangan. Guru mengarahkan siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah dipikirkan dengan teman sebangku, misalnya. Hal ini dilakukan agar siswa yang bersangkutan dapat bertukar informasi satu sama lain dan saling melengkapi ide-ide jawaban yang belum terpikirkan pada tahapan think. Selanjutnya adalah share atau berbagi. Setiap pasangan siswa membagikan hasil pemikiran, ide, dan jawaban mereka. Langkah ini merupakan penyempurnaan langkah-langkah sebelumnya, dalam artian bahwa langkah ini menolong agar semua kelompok berakhir pada titik yang sama, yaitu jawaban yang paling benar. Dari setiap siswa berbagi hasil pemikirannya pada kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok kelas. Sebelum melakukan tahapan ini juga, guru harus menerapkan ketiga tahapan di atas. Guru terlebih dahulu memberikan penjelasan materi yang akan dibahas oleh siswa, baik secara individu maupun berpasangan. Guru juga harus mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan
dan menambah materi yang belum diungkapkan oleh siswa, kemudian memberikan kesimpulannya. Metode RAFT. RAFT is a writing strategy that helps students understand their roles and as writers. The audience they will address, the varied formats for writing, and the topic they will be writing about. Metode RAFT adalah strategi penulisan yang membantu siswa dalam memahami peranannya sebagai penulis, pembaca yang akan mereka tuju, format atau bentuk penulisan yang bervariasi, dan topik yang akan mereka tulis. By using this strategy, teachers encourage students to write creatively, to consider a topic from a different perspective, and to gain practice writing for different audiences. Dalam penggunaan strategi ini, guru mendorong muridnya untuk menulis dengan kreatif, menentukan topik dari berbagai sudut, dan berlatih menulis untuk berbagai macam pembaca yang berbeda. Metode RAFT adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat dipakai dalam berbagai jenis teks. Misalnya jenis teks naratif, deskriptif, informatif, ataupun persuasif, dan jenis teks-teks yang lainnya. Ada tahapan dalam penggunaan metode RAFT ini. Tahapan yang pertama adalah selecting the topic. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat daftar topik yang memungkinkan untuk mereka tulis. Masing-masing anggota kelompok kemudian memilih satu subtopik dari topik yang telah dibuat sebagai fokus, kemudian melakukan diskusi serta mencatat apabila terdapat pertanyaan mengenai subtopik tersebut. Semua kelompok juga mengulang proses pertanyaan dengan subtopik yang lain untuk membuat sebuah kumpulan tulisan. Yang kedua, assuming a role atau mengumpamakan sebuah peran. Dalam langkah ini, guru memandu para siswa memulai proses pengidentifikasian sebuah peran dari pertanyaan masing-masing kelompok ketika berdiskusi. Misalnya, tokoh-tokoh apa saja yang terlibat dalam topik tersebut. Yang ketiga adalah selecting an audience. Dapat mengikuti beberapa pola yang sama seperti memilih sebuah peran. Para siswa berdiskusi untuk menentukan pendengar atau pembaca yang sesuai untuk peran yang telah dipilih dalam tulisan. Yang keempat, selecting a format. Memilih sebuah pola atau format dilakukan oleh para siswa. Ketika memilih sebuah pola atau format, mereka harus banyak mengetahui tentang jenis-jenis wacana yang ada. Pola atau format yang dipilih tidak hanya harus tepat untuk peran, pendengar atau pembaca, dan topik, melainkan juga menggambarkan sudut pandang dan tujuan dari penulis. Jadi, para siswa membutuhkan identifikasi tentang apa yang mereka tahu tentang setiap format dan mempelajari apa yang mereka butuhkan agar mengetahui apapun yang mereka pilih. Yang terakhir adalah organizing information and writing. Para siswa menyusun semua informasi yang mereka kumpulkan terkait topik mereka dan mengorganisasikannya menjadi produk akhir tulisan. Nah, hal yang perlu ditekankan di sini adalah semua langkah-langkah dari strategi RAFT ini membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Kegunaan dari strategi RAFT diantaranya, it includes writing from different viewpoints. Menulis dari berbagai sudut pandang yang berbeda. It helps students learn important
writing skills such as audience, main idea, and organization. Membantu murid mempelajari skill penulisan seperti audience, ide gagasan, dan pengorganisasiannya. It can be used across various content areas. Dapat juga digunakan terhadap berbagai macam teks dan isi bacaan. It teaches students to think creatively about writing by responding to the following prompts. Mengajarkan pada murid untuk berpikir kreatif tentang penulisan dengan mengikuti aturan dari strategi RAF tersebut. Di antaranya adalah role of the writer, who or what are you as the writer, a pilgrim, a soldier, or the president. The second is audience. To whom are you writing? A friend, your teacher, readers of a newspaper. The third is format. In what format are you writing? A letter, a poem, or a speech? And the last one is topic and strong verb. What are you writing about? Why? And what's the subject or the point? Sementara saya cukupkan untuk presentasi yang saya bawakan. Selebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.